kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hukum dan fungsi profetik agama. Saya Arifatun Nisa Firdaus. Saya Vina Halina Nirmala. Saya Apriliana Judismanisi. Saya Rasana Syakir. Oke, langsung aja ke materinya. Oke teman-teman, jadi di sini ada pengertian hukum. Secara umum, hukum itu sistem peraturan yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur dan perilaku masyarakat guna menciptakan kedamaian, keadilan, dan perlindungan. Secara Islam, hukum adalah kumpulan aturan yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan antara sama manusia. Next, Kak. Oke, sekarang ada hukum dan kehidupan manusia. Jadi fungsi hukum itu secara umum: 1. Menjaga ketertiban dan keamanan, 2. Memberikan keadilan, 3. Melindungi hak dan kewajiban, 4. Mendorong perubahan sosial dan ekonomi. Dan secara Islam: 1. Landasan ibadah, 2. Fungsi amar ma'ruf nahi munkar atau perintah kebaikan dan pencegahan kemungkaran, 3. Mendidik individu, tahdzib al-faqih. Oke, next, Kak. Nah, sekarang ada hukum Tuhan. Apa sih hukum Tuhan itu? Semangat aturan dari Tuhan yang terdapat dalam kitab suci bertujuan untuk membimbing manusia dalam kehidupan sesuai kehendaknya. Lalu aturan ini mengajarkan nilai-nilai norma dan etika seperti cinta kasih, kejujuran, dan ketaatan kepada Tuhan serta sama manusia. Oke, materi selanjutnya akan dipresentasikan teman saya. Materi selanjutnya, taat kepada hukum Tuhan. Merupakan kewajiban setiap orang beriman adalah membantu manusia hidup sesuai kehendak Tuhan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Cara menumbuhkan kesadaran taat kepada hukum Tuhan meliputi: yang pertama, menyadari bahwa manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Tuhan. Yang kedua, memahami bahwa ketaatan kepada hukum Tuhan membawa manfaat dan kebahagiaan. Yang ketiga, membaca dan mempelajari kitab suci untuk memahami hukum Tuhan. Yang keempat, menjalankan perintah Tuhan dan menghindari larangannya. Next. Manfaat taat hukum Tuhan. Yang pertama, meningkatkan perlindungan. Dapat berupa perlindungan fisik dan spiritual melalui menjaga diri, berdoa, dan menjauhi keburukan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri, ditingkatkan melalui refleksi, meditasi, dan introspeksi untuk memahami pikiran dan perilaku. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian dapat diwujudkan melalui dialog, toleransi, dan tindakan yang mengurangi konflik. Yang selanjutnya, meningkatkan kebahagiaan meliputi menjaga kesehatan fisik, mental, memelihara hubungan positif, serta menemukan makna dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, mendapatkan pahala dihubungkan dengan perbuatan baik, beribadah, dan membantu sesama sesuai ajaran agama. Selanjutnya, meningkatkan kasih sayang sesama, ditingkatkan dengan empati, tindakan peduli, dan menunjukkan kebaikan tanpa memandang perbedaan. Selanjutnya, meningkatkan optimisme dapat dilakukan dengan fokus pada hal positif, bersyukur, dan mengembangkan pola pikir optimis tentang masa depan. Next. Profetik agama. Profetik agama adalah konsep yang menggambarkan fungsi agama sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan batin yang baik, berkualitas, dan bermoral. Aturan-aturan dalam agama berperan penting dalam membantu manusia bertobat dan kembali ke jalan yang benar, serta mendukung ketaatan terhadap hukum. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah fungsi profetik agama. Mencerminkan sifat kenabian sebagai teladan moral dan juga sosial. Agama dalam menjadi pedoman dalam menghadapi krisis seperti ideologisasi, materialisme, reduksionisme ilmu, hedonisme, dan krisis ekologi. Fungsi profetik agama berfungsi untuk menjaga moralitas dan juga akhlak mulia, serta menjaga keseimbangan alam dan lingkungannya. Kemudian menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga keadilan sosial dan kesetaraan hak, menegakkan HAM seperti hak hidup, pendidikan, dan juga rasa aman. Kemudian menumbuhkan toleransi dan keberagaman dalam kehidupan beragama. Fungsi profetik agama dalam hukum. Agama sebagai sumber moral dan juga etika hukum, membentuk manusia bermoral, berkualitas, dan berkeadilan. Hukum tidak hanya normatif, tapi humanis dan berorientasi pada kemaslahatan. Perannya sebagai mendorong kepatuhan hukum, menumbuhkan kesadaran hukum berbasis moral dan juga spiritual, memberi ruang perbaikan diri melalui sanksi bertahap, menjadi sarana kebahagiaan dan ketentraman masyarakat, serta menyelesaikan krisis sosial dan budaya lewat hukum. Fungsi profetik agama mendorong patuh terhadap hukum, seperti kesadaran moral dan spiritual. Menjadi kepatuhan lahir dari hati, bukan sekedar takut hukuman. Kemudian pembentukan karakter, agama menanamkan nilai tanggung jawab pada diri dan Tuhan. Sanksi bertahap, memberi ruang introspeksi dan perbaikan diri. Hukum sebagai sarana kebahagiaan, menciptakan kedamaian dan keteraturan sosial. Perbaikan sosial, memperkuat fungsi hukum agar mencegah penyimpangan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat. Penerapan fungsi profetik agama dalam sistem hukum modern. Yang pertama, pembinaan kesadaran hukum melalui pendidikan dan nilai agama.
Yang kedua, agama sebagai sumber moral hukum dalam menjaga keadilan dan kemanusiaan. Yang ketiga, sanksi hukum proporsional dan bertahap memberi ruang perbaikan diri. Yang keempat, penegakan HAM dan toleransi dalam masyarakat tersebut. Yang kelima, integrasi hukum dan agama dan hukum positif agar hukum tidak kehilangan ruh moral. Yang terakhir, mewujudkan kemaslahatan umum dengan hukum yang adil, humanis, dan relevan di era modern. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman. Selanjutnya adalah peran agama dalam perusahaan hukum. Menumbuh kembangkan kesadaran taat hukum. Untuk menumbuhkan kesadaran ini diperlukan beberapa upaya seperti: 1. Edukasi, yaitu melalui pendidikan baik formal maupun informal kita dapat memahami tujuan dan manfaat dari hukum. 2. Penegakan hukum yang adil. 3. Peran tokoh. Tujuan syariat Islam dan penerapannya. Tujuan ini secara khusus berfokus pada perlindungan 5 hal pokok yang disebut al-jaruriyat al-khamsah, yaitu 1. Hifz al-din, yaitu menjaga agama. 2. Hifz al-naf. 3. Hifz al-nas, yaitu menjaga keturunan. 5. Hifz al-mal, yaitu menjaga harta. Next. Hubungan manusia dengan hukum Allah serta fungsinya dalam kehidupan. Ruang lingkup hukum Islam itu mencakup 1. Hukum i'tiqadiyah, yaitu terkait rukun iman. 2. Hukum alamiah berkaitan dengan ibadah, sholat, puasa, dan zakat. 3. Muamalah. Selanjutnya ada peran agama dalam perumusan hukum. Fungsi profetik agama itu adalah membawa sifat kenabian atau membimbing masyarakat ke arah perbaikan. Agama berperan sebagai sumber moral yang memuat peraturan untuk membentuk batin manusia menjadi lebih baik dan berkualitas. Nah, fungsi ini mencakup mengatasi krisis budaya dan kemanusiaan, mengubah fenomena sosial yang salah seperti ideologi yang tidak sehat, materialisme, dan reduksionisme dalam ilmu pengetahuan. Kedua, merevitalisasi keberagaman, yaitu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum utama dalam memahami ajaran Islam. Yang ketiga, mengatasi problematika sosial adalah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk universal dan senantiasa memperhatikan kondisi sosial. Dan yang terakhir, menciptakan keadilan agama, tidak mengenal sistem kelas sosial yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka yang paling taat pada hukum dan agama. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya dari bagian syariat Islam. Secara umum, syariat Islam dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu 1. Ilmu tauhid, hukum yang berkaitan dengan keyakinan dasar Islam. 2. Ilmu akhlak, aturan yang berkaitan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa. 3. Ilmu fikih, yaitu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Ilmu fikih ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Ibadah, 2. Muamalah. Lanjutkan. Oke, selanjutnya ada hukum penegakan yang adil. Penegakan hukum yang adil menurut Islam adalah penegakan hukum yang melandaskan prinsip keadilan sebagai salah satu nilai utama dalam ajaran Islam. Syariat Islam mengakui dan menegakkan prinsip kesamaan hak persamaan di muka hukum untuk semua manusia. 3 perkara yang harus ditegakkan yaitu 1. Melarang perbuatan keji, 2. Melarang perbuatan mungkar, dan 3. Melarang permusuhan. Next, Kak. Oke, sekarang kita masuk dalam bagian hubungan hukum negara Indonesia dengan hukum Islam. Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh baik aspek lahiriah maupun batiniah. Sebagai contoh, 1. Peradilan agama. Di Indonesia terdapat peradilan agama yang secara resmi menangani hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam bagi umat Islam seperti perkawinan, waris, wakaf, dan ekonomi syariah. Lanjut, Kak. 2. Ada hukum perkawinan Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengakomodir hukum Islam sebagai bagian yang mengatur tata cara pernikahan bagi umat Islam, termasuk syarat, rukun, dan batal nikah berdasarkan syariat Islam. Oke, selanjutnya ada perdagangan syariah. Penerapan hukum Islam juga terlihat dalam sektor perekonomian, khususnya perdagangan syariah yang menggunakan prinsip-prinsip muamalah Islam seperti larangan riba dan sistem bagi hasil. Selanjutnya ada pelaksanaan zakat dan wakaf. Pemerintah mengatur pengelolaan zakat dan wakaf melalui lembaga resmi yang mematuhi ketentuan syariat Islam untuk menyalurkan dana tersebut kepada mustahik atau penerima zakat dan pengelola wakaf yang sah. Oke teman-teman semua, itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok kita yang bertemakan hukum dan profetik dalam agama Islam. Selanjutnya teman-teman semua, apakah ada yang mau didiskusikan atau memberikan pertanyaan kepada kami? Izin, saya ingin mengajukan pertanyaan. Perkenalkan, saya Rima Aisyah. Pertanyaan saya adalah, materi ini kan menjelaskan bahwa hukum Tuhan mengandung sanksi bagi pelanggar. Bagaimana sih pandangan fungsi profetik agama dalam melihat sanksi hukum? Apakah sanksi lebih dipandang sebagai alat untuk memperbaiki rehabilitas atau sebagai alat untuk menghukum atau retribusi? Terima kasih dari saya.
Oke, baik jawaban untuk pertanyaan dari Rahma. Jadi fungsi profetik agama dalam hukum itu melihat sanksi sebagai bagian dari proses pembinaan dan perbaikan, bukan semata-mata sebagai hukuman. Nah, pandangannya adalah sanksi sebagai alat pembelajaran. Sanksi hukum berfungsi untuk mendidik dan menyadarkan pelaku pelanggaran sehingga mereka itu dapat kembali ke jalan yang benar dan tidak mengulangi kesalahan. Dengan demikian, sanksi dipandang sebagai sarana menuju kebahagiaan, bukan hanya penderitaan. Yang kedua, peran akhlak mulia. Nah, penerapan sanksi itu juga harus didasarkan akhlak mulia, di mana penegak hukum itu memberikan sanksi secara bertahap dan adil, memastikan bahwa sanksi diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki, bukan hanya membalas dendam. Terima kasih. Seperti itu, Rahma, apakah sudah bisa dipahami dan sudah jelas? Wah, saya sangat suka sekali dengan jawabannya dan sudah terjawab. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kita untuk pemaparan materi kali ini. See you!